Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tafsir juz'il amma, tafsir juz 30, tafsir juz amma atau juz 30. Kita masih melanjutkan di tafsir surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Kita lanjutkan kembali sebagaimana di dalam metode kitab ini, At-Tashil li Ta'wil Tanzil, dengan metode tanya jawab. Dan pertanyaan berikutnya, beliau berkata, as-su'al waddih wajhal imtihani waddih wajhal imtinani fi qawlihi ta'ala alladzi 'allama bil qalam. Kata beliau, coba jelaskan sisi karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada firman-Nya, alladzi 'allama bil qalam. Apa artinya itu? Ya, ini Allah yang telah memberikan pengajaran ta'lim dengan al-qalam. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita akan ambil intisari dari jawaban beliau yang cukup panjang di sini, tapi kita ambil intisarinya saja atau sebagiannya saja. Jadi apa sisi karunia dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang besar kepada manusia, khususnya dari firman Allah taala alladzi 'allama bil qalam, yang telah memberikan pengajaran ataupun yang telah memberikan pelajaran dengan sebab al-qalam. Nah, maka kata beliau di sini, fa ni'matullahi azza wa jal, ini beliau nukilkan dari perkataan al-Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Beliau mengatakan, fa ni'matullahi azza wa jalla bi ta'limil qalami ba'da al-Qur'ani min ajallin ni'am. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan pengajaran kepada qalam setelah Al-Qur'an, ini termasuk nikmat yang paling agung. Ya, ini merupakan nikmat yang paling agung ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dengan mengajarkan al-qalam untuk menulis. Jadi Allah taala punya makhluk namanya apa? Al-qalam. Ya, Allah taala punya makhluk namanya apa? Al-qalam. Kalau kita menerjemahkannya apa? Pena, ya kan? Ya, pena, alat tulis, yaitu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Wal ta'limu bihi wa in kana mimma yatakhallasu ilayhi al-insanu bil fitnati wal hilati, fa inna alladhi balagha bihi dhalika wa awsalahu ilayhi 'atiyah wa habaha Allahu minhu wa fadlun a'tahu Allahu iyyahu wa ziyadatun fi khalqihi wa fadlihi fa huwa alladhi 'allamahul kitabah.
memberikan pelajaran atau mengajari al-qalam sehingga dia bisa kitabah, bisa nulis. Padahal memang Allah Ta'ala ciptakan qalam itu tujuannya adalah untuk nulis. Lalu Allah Ta'ala yang mengajarkan al-qalam itu bisa nulis. Paham ya? Ini sisi karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan qalam tadi yang telah dia ciptakan, dia pula yang mengajari qalam tadi sehingga dia bisa menulis. Walaupun hal ini bisa ditempuh oleh manusia yang cerdas sekalipun, akan tetapi kalau bukan karena karunia Allah, bukan karena pemberian dari Allah, ya, bukan karena fadlun dari Allah, maka tidak akan mungkin ada makhluk yang bisa mencapai kemampuan seperti ini. Taib. Allah Ta'ala memberikan ziyadah, tambahan pada makhluknya yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Terutama apa yang Allah Ta'ala berikan pada makhluknya ini, al-qalam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dia memang untuk nulis, dan Allah Ta'ala yang mengajarinya, dan dengannya Allah mengajari manusia sehingga manusia bisa nulis. Yang dengannya Allah Ta'ala juga mengajari manusia bisa nulis. Nah, ini sisi yang ingin beliau tampakkan di dalam, ya, perkataan beliau di sini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Fa huwa alladhi 'allamahul kitabah, dialah yang telah mengajari al-qalam itu bisa kitabah, bisa menulis. Sekiranya Allah Ta'ala hanya menciptakan al-qalam saja, pena dia ciptakan, lalu dia tidak mengajarkan bagaimana cara menulis kitabah, maka tidak akan mungkin al-qalam itu, walaupun penamaannya qalam. Tapi ketika tidak Allah Ta'ala berikan ilmu kepadanya, maka dia tidak bisa menulis. Sehingga kita bisa menulis hari ini, Masya Allah, dengan tulisan tersebut, itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang kita lupa. Ya, begitulah manusia, banyak lupanya. Padahal kita bisa menulis. Itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Makanya kata beliau, ini nikmat Allah sebenarnya, bi ta'limil qalam ba'dal Qur'an, karena Al-Qur'an itu lebih kepada bacaan, al-qalam itu lebih kepada tulisan. Wa in kana huwal muta'allim fa fi'luhu fi'lu mutawi' li ta'limil ladzi 'allama bil qalam fa innahu 'allamahu fata'allam kama annahu 'allamahul kalam fatakallam. Nah, dari sini juga kita dapati bagaimana posisi al-qalam ini. Satu sisi al-qalam diajari menulis oleh Allah Ta'ala, tapi dengan qalam ini dia mengajari manusia menulis. Ya, makanya 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajari, maksudnya 'allaman nas bil qalam, mengajari manusia dengan menulis dengan al-qalam. Jadi seperti seorang yang diajari ilmu, dia diajari ilmu, tapi dia juga sekaligus mengajar. Ya, bisa nggak seperti itu? Seorang diajari berbicara agar bagus dalam berbicara, bagus berretorika misalnya, kan ada ilmunya, ilmu mantik katanya gitu ya, ilmu supaya lebih bagus di dalam menyusun bahasa. Ya, dia diajari bagaimana berbicara, akan tapi dia juga mengajari, dengan bicara itu dia langsung mengajarkan kepada manusia. Nah, begitu, multi. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan memberikan karunia, maka dia bisa berlipat-lipat keutamaannya. Nah, sehingga di sini beliau ingin menyebutkan lagi, hada wa man a'tahu adh-dhihna alladhi ya'i bihi. Nah, ini kata beliau, siapa yang memberikan kepada manusia kecerdasan, dhihn, yang dengannya dia berpikir dengan kecerdasan tadi, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal lisan alladhi yutarjimu bihi, siapa yang memberikan kemampuan atau yang memberikan lisan ini yang dengannya dia bisa yutarjim. Yutarjim itu bisa berbicara dengan beberapa bahasa, dengan bahasa yang lain. Siapa yang memberikan kemampuan terhadap pikiran, kemampuan akal? Allah. Yang memberikan kemampuan kepada lisan untuk berbicara, siapa? Allah.
Jadi ini Imam Ibnu Qayyim ingin ya mengingatkan kita akan alurnya. Kok bisa sampai kepada tulisan? Maka dikembalikan siapa yang memberikan zihin, kecerdasan, siapa yang memberikan lisan ini sehingga bisa berbicara. Wal banana alladhi yakhuttu bihi. Demikian juga siapa yang memberikan kemampuan kepada al-banan. Nih, apa ini namanya? Hah? Ini unik ini ya, lentur ya kan? Dan banyak yang bisa dilakukan. Ya, tergantung orangnya. Kalau dia mau memanfaatkan untuk yang bermanfaat, masya Allah manfaatnya besar, banan. Tapi kalau untuk yang sia-sia, ngupil kan? Coba pakai kayu itu, ambil ranting itu, ambil upil. Bisa ndak? Tahu upil kan? Bukan upin. Coba ambil ranting, ya kan? Ranting itu atau sesuatu yang keras, bisa nggak ngambil? Tapi coba ini, masya Allah lentiknya ini, sehingga bisa merasakan, ini dia keras-keras ya kan? Saking orang merhati aja dia nggak perhatikan, saking asiknya dia ambil upilnya, ya, ya kan? Ini suatu hal yang kadang jauh dari ini kita melihat kebesaran Allah Taala itu. Ini kata beliau ingatkan wal banan alladzi yakhuttu bihi. Lihat jari jemari ini yang dengannya kita menggaris, menulis, buat khat, yakhuttu bihi. Ya, masing-masing kita punya ciri khas tulisannya, ya atau tidak? Ada yang tulisannya agak begini, agak mereng ke kiri, ada yang tegak lurus, ada yang mereng ke kanan, ya kan? Ini kalian lihat tulisannya itu beda-beda satu dan yang lainnya. Wa man hayya'a dhihnahu liqabuli hadha ta'lim duna sa'il hayawanat. Siapa yang mempersiapkan kecerdasan akal ini sehingga mampu menerima pelajaran yang itu tidak dimiliki oleh seluruh hewan-hewan. Ya, hewan punya akal atau tidak? Dia punya ya, akal atau tidak? Zihin. Ada. Ya kan? Ada pada hewan. Kalau enggak ngapain dia berpikir dulu? Ngelihatin kan begitu, dia kan mikir. Tapi tidak setinggi akal yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Sehingga ta'lim itu ketika diberikan kepada manusia mampu ditangkap oleh akal manusia, yang itu tidak bisa ditangkap oleh hewan. Hanya sebagian hewan saja yang bisa. Makanya ada hewan-hewan yang bisa dilatih, diajari gitu ya, untuk berburu. Seperti anjing berburu, buruannya bahkan menjadi halal. Coba ini antum perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang awalnya najis, gigitannya itu liurnya najis, tapi ketika diberi ta'lim maka berubah hukum, diubah hukumnya oleh Allah, yaitu ketika kita mengajari hewan-hewan buas yang berburu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan mukallaf, yaitu anjing. Contohnya anjing itu gigitannya menjadi halal ketika dia diberikan ta'lim oleh tuannya, diajari untuk berburu, ya, naik derajatnya. Lah bagaimana manusia? Kok bisa manusia itu menjadi asfalas safilin, serendah-rendahnya tingkatan? Karena mereka meninggalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan saja itu bisa terangkat derajatnya, lalu bagaimana manusia? Manusia lebih bisa lagi untuk naik derajatnya ketika mereka menerima ta'lim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia yang dulunya dia tidak punya ilmu, sesuatu yang tidak dia ketahui. Allah Ta'ala berikan ilham. Manusia itu nggak tahu awalnya. Lalu Allah Ta'ala berikan zihin, akal, kemampuan, akal yang padanya ada zihin. Zihin itu semacam kecerdasan, kemampuan berfikir. Nah itu Allah Ta'ala yang berikan. Nah jangan jadikan fikiran ini untuk menolak Allah lagi, jangan. Nah, itu kebodohan lagi, kebodohan yang berlipat. Dikasih akal kok malah nolak apa yang datang dari Allah, padahal dia tahu yang ngasih dia akal dan kecerdasan siapa? Allah Ta'ala. Lalu kenapa dia berbalik arah? Dia balik menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akalnya.
Ya, seperti kaum Aqlaniyun, kaum orientalis belakangan ini liberalis yang mereka berandalkan dengan akal. Sesuatu yang enggak bisa masuk akal katanya. Apa yang datang dari Allah yang enggak masuk akal kita tolak. Loh, yang ngasih akal kalian Allah kok. Kalian menolak yang datang dari pencipta akal kalian. Nah, ini kan kebodohan namanya. Ya, ini kebodohan yang berlipat, bukan kebodohan, bukan jahil pangkat 2, jahil kuadrat sudah mungkin ya, pangkat 3 udah kasih. Kalau dalam matematika itu. Nah, ini kata beliau, "Wa man hayya'a dhihnahu liqabuli hadha ta'limi duna sa'il hayawanat." Siapa yang mempersiapkan akal bagi manusia yang dia mampu menerima ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak mampu dimiliki oleh seluruh hewan-hewan, enggak bisa. Selanjutnya, wa manil ladzi antaqa lisanahu, siapa yang mampu menjadikan lisan ini bisa berbicara. Bahkan nanti pada hari kiamat anggota tubuh ini akan dijadikan mampu berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemilik badan pun protes sama badannya sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kata si pemilik badan kepada kulitnya, ya, qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai', maka kulit, ya, tangan, semua ini badan ini pun akan menjawab yang memberikan kemampuan kami bisa bicara itu adalah Allah, zat yang maha mampu menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Allah mampu untuk menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Ya. Jadi jangan heran kalau jin itu nanti bisa bicara. Yang kita lihat ini misalnya kulit sepertinya nanti bisa bicara, Allah mampu. Antaqa kulla syai', Allah mampu menjadikan segala sesuatu itu bisa bicara. Dia mampu menjadikan dinding ini pohon kurma, ya, bebatuan itu bisa berbicara. Gharqat bisa berbicara, air bisa berbicara dengan kehendaknya, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka beliau di sini mengatakan wa manil ladzi antaqa lisanahu, siapa yang memberikan kemampuan bisa berbicara lisan ini, lidah ini, mulut ini jadi bisa berbicara. Nah, lidah bergerak-gerak kan, A, B, C, ini, itu, ada, tidak ada. Kalau antum melihat anak yang baru lahir itu, bisa enggak dia bisa berbicara? Padahal perangkatnya kan sama, ya kan? Sama-sama punya lidah, sama-sama punya mulut. Iya, ya atau tidak? Tapi bisa enggak anak bayi itu berbicara ketika lahir? Enggak bisa, dia hanya bisa teriak saja, oe-oe. Lalu perlahan-lahan Allah Ta'ala berikan secara bertahap, Allah Ta'ala berikan kemampuan pada lidah kita, pada lisan kita, mampu mengucapkan satu huruf demi huruf, satu kalimat demi kalimat, sehingga kita bisa berbicara lancar seperti hari ini. Itu nikmat, ya. Sebagaimana nikmat ini ada yang tidak diberikan atau ada yang ditahan pada sebagian orang yang dia sulit berbicara. Taib. Wa man harraka bananahu, siapa yang menggerakkan jari jemari ini? Ini kata masih perkataan Ibnu Qayyim, ya. Ingin mengingatkan kita semua. Siapa yang menggerakkan jari jemari ini? Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Wa manil ladzi da'amal banana bil kaf, siapa yang menjadikan jari jemari ini bertopang dengan kaf. Tahu kaf? Nih, telapak tangan. Ya. Ditopang, jari jemari ini ditopang oleh kaf, telapak. Nah, sehingga indah dia gini. Coba langsung ke sini. Gimana jadi? Coba jari jemari langsung di pergelangan. Gimana jadinya? Indah. Lucu kan? Iya. Itu kata beliau. Wada'amal kaffa bisa'id. Kemudian siapa yang menopang, yang menjadikan telapak tangan ini bertopang pada sa'id, ini maksudnya lengan. Nah, seperti ini. Ini ditopang lagi oleh lengan dan seterusnya. Ya. Maka kata beliau, wa kam lillahi min ayatin nahnu ghafiluna anha fit ta'limi bil qalam. Maka kata beliau, betapa banyak ayat milik Allah Ta'ala yang kita lalai dari ayat-ayat tersebut dalam masalah pengajaran terhadap Al-Qalam ini, ya, dalam masalah pengajaran Al-Qalam ini. Maka lihat kata beliau, faqif waqafah fi halil kitabah,
Sekarang coba berhenti sejenak, perhatikan bagaimana proses terjadinya tulisan. Perhatikan ini, bagaimana proses terjadinya tulisan itu, tulisan yang ada di kirtos masing-masing, di buku masing-masing. Coba perhatikan. Ya, sebelum kita lanjutkan, pikirkan gimana bisa terjadi tulisan itu di atas kertas. Nah, coba pikirkan itu. Gimana kok bisa ada tulisan di atas kertas, di atas ya lembaran buku kalian masing-masing gitu. Ini kalian lagi nulis itu. Bisa nggak jawabnya? Gimana kok bisa ada tulisan di situ? Hebat. Yang hebat itu antum atau penciptanya? Ah, itu dia. Yang hebat itu antumnya atau penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, coba berhenti sejenak, wa ta'ammal halaka. Coba kau perhatikan keadaanmu sendiri. Wa qad amsaktal qalam. Sungguh engkau memegangi pena. Pegang pena, iya kan? Kalian pegang pena semua itu. Amsaktal qalam kata beliau. Wa huwa jamadun, padahal qalam yang ada pada kalian itu jamad. Tahu jamad ya? Kaku, keras. Benda mati. Ya kita bilang benda mati, kan begitu. Tapi dengan izin Allah, segala sesuatu itu bisa menghasilkan. Ya, selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Yang khalik itu hanyalah Allah sendiri. Ini kata beliau. Wa huwa jamad, sementara qalam itu sesuatu yang jamad. Wa wada'tahu 'alal qirtas kata beliau. Kemudian kalian letakkan qalam atau pena itu di atas kertas kalian. Ya atau tidak? Tadi kalian letakkan di atas kertas. Tak. Ya. Wa huwa jamadun, demikian juga kertas itu yang kalian letakkan pena kalian di atas kertas, kertas pun suatu yang jamad, benda mati. Apa bisa gerak sendiri? Bisa enggak pena gerak sendiri? Tidak. Bisa enggak kertas gerak sendiri? Bisa tidak pena dan kertas kalian letakkan lalu dia menghasilkan tulisan? Tidak. Ya tidak. Buktikan. Bisa enggak pena kalian ambil letakkan di atas kertas lalu tiba-tiba terjadi tulisan? Ya kecuali mungkin apa bisa nulis sendiri. Biasanya ada itu yang baru lahiran, kemudian ari-arinya itu dikasih lampu, dikasih pena, ya kan, kasih kertas ya. Pernah lihat begitu? Atau kalian waktu bayi digituin ya? Enggak kan? Ini kata beliau, fayatawalladu min bainihi ma'anwa'ul hikam. Lalu dengan kedua benda tadi mampu melahirkan berbagai macam jenis hikmah-hikmah. Wa asnaful ulum wa fununul murasalat wal khutab wan nazam wan nasr wa jawabatil masail. Dengan kedua benda tadi menghasilkan berbagai macam tulisan-tulisan, baik itu berkaitan dengan tulisan untuk khutbah, surat-surat, jawaban pertanyaan, syair-syair, pantun, ya, sajak-sajak. Itu muncul dengan sebab dua benda tadi. Apa itu? Pena dan kertas. Bagaimana itu bisa terjadi? Sehingga mampu menghasilkan begitu banyak manfaat. Jawaban demi jawaban di atas kertas. Ya, berbagai macam bentuk syair, berbagai macam bentuk tulisan-tulisan yang bermanfaat, berbagai macam ilmu bisa tertulis di atas, bisa ada tulisan di atas kertas tersebut. Maka kata beliau, famanil ladzi ajra falakal ma'ani ala qalbika. Siapakah yang menggerakkan di dalam hatimu sehingga di dalam hatimu penuh dengan makna? Ya kan? Siapa yang menggerakkan hati, yang menggerakkan akal sehingga menjadikan dalam akal kita ada ide, sehingga dalam hati kita ada berbagai macam makna yang ingin kita tuangkan. Ya atau tidak? Ingin dituangkan itu. Apa yang ada di sini, apa yang ada di sini ingin dituangkan. Nah, siapa yang memberikan ilham tersebut ke dalam pikiran manusia, ke dalam hati manusia, sehingga dia mampu mengeluarkan tulisan A, tulisan B, mampu mengeluarkan rumus A, rumus B, rumus C, yang itu bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. Taib. Itu kata beliau. Wa rasamaha fi dhihnika. Siapa yang menuliskan ide-ide tadi di dalam kecerdasanmu, dalam akalmu, sehingga terbetik ini, terbetik itu.
Summa ajral ibarat ad-dalah 'alaiha 'ala lisanika, sehingga apa yang ada pada akalmu, apa yang tersembunyi dalam hatimu kemudian diungkapkan melalui lisan. Ya atau tidak? Sehingga lisan ini mengungkapkan apa yang ada dalam fikiran, apa yang ada di dalam hati. Ini proses, kata beliau. Ya. Summa harraka biha bananaka hatta sarat naqshan ajiban. Kemudian apa yang ada dalam fikiran tadi, apa yang ada dalam hati diungkapkan dengan lisan, lalu diwujudkan dalam bentuk tulisan. Siapa yang menggerakkan jari jemari ini sehingga menyentuh ataupun memegang pena, yang dengan itu kemudian dia menulis di atas kertas tadi dan menuangkan apa yang telah Allah Ta'ala ilhamkan di dalam fikiran dan ada yang di dalam hati manusia. Nah itu prosesnya, kata beliau. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang dengannya kamu bisa mengirim surat, yang dengannya bisa menulis wasiat, yang dengannya bisa menulis hukum-hukum ini itu dan semisalnya. Masya Allah. Taib, kita ringkas saja, kata beliau. Maka dari itu di sini kata beliau, wa ta'limu bil qalam yastalzimul maratib thalathah. Pengajaran terhadap al-qalam ini melazimkan ada 3 tingkatan. Pertama, martabatul wujudidz dzihni. Tingkatan yang pertama memunculkan wujud sesuatu yang ada dalam fikiran. Nah itu dia. Jadi enggak kemudian tidak tiba-tiba langsung cering jadi tulisan, kan enggak begitu. Ya kan? Nah ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya martabahnya, tingkatannya itu ada 3. Pertama apa? Martabatul wujud az-dzihni. Pemberian ilham dulu dalam fikiran. Allah Ta'ala kirimkan, berikan ke dalam kecerdasan manusia, dalam zihin manusia. Kemudian yang kedua, martabah yang berikutnya, wal wujudul lafzi, terwujudkan dengan lafaz, terucapkan apa yang dalam fikiran, dalam hati. Gimana mengungkapkannya? Ya, dengan lafaz, dengan ucapan. Makanya manusia diberikan kemampuan bicara. Karena Allah Ta'ala prosesnya ketika memberikan kecerdasan itu, memberikan pemahaman melalui hati manusia, makna-makna, ide-ide dan berbagai macam ilmu Allah Ta'ala ilhamkan. Ya, martabah yang kedua apa? Melalui wujudul lisan, wujudul lafzi. Yang ketiga wujudul rasmi, baru dalam bentuk tulisan, diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan ini sebagai wakil dari lisan. Makanya dakwah itu juga bisa dengan tulisan, dakwah juga bisa dengan lisan. Inilah dia prosesnya yang kadang kita jauh dari memikirkan ini, ya, menelusuri ini. Beliau hanya ingin mendekatkan kita terhadap nikmat Allah yang begitu besarnya, yang prosesnya itu panjang. Bahkan tulisan itu tidak serta-merta langsung jadi tulisan. Allah Ta'ala berikan dalam kecerdasan, lalu diwakilkan juga dengan makna-makna yang tersimpan di dalam hati, diungkapkan dengan lisan. Lalu Allah Ta'ala berikan kemampuan bagi kita untuk menggerakkan jari jemari, ya kan? Diberikan kita jari jemari yang ditopang oleh telapak tangan, lalu berada di lengan, yang dengan lengan ini sesuai dengan keinginan akal dan hati. Ini kan sejalan dia, ya kan? Sejalan, bergerak gini, gerak, berhenti, pegang pena, kan begitu kan? Nah ini lihat, Masya Allah ini. Ya, ketika terjadi ketidaksesuaian pada akal manusia, pada hati manusia, ini jari jemari nggak bisa lagi kita gerakkan begini, ya kan? Udah nggak sesuai lagi dia. Seperti orang-orang yang mungkin tercabut akalnya, majnun, orang gila, atau yang pikun, dia sudah nggak sesuai lagi. Tapi kalau masih normal, Masya Allah, dia akan menghasilkan tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat. Nah ini yang ingin beliau ingatkan di sini, ringkasnya seperti itu. Sehingga dalam ayat kalau kita mau melihat bersambung, ya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan, ya, apa? Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Ya, nanti ada selanjutnya di sini kata beliau, yaitu intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ilham. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Allah mengajari insan sesuatu yang dia dulunya enggak tahu, yang sebelumnya enggak tahu. Ya, Allah yang ngajari itu, diajari bagaimana caranya supaya dapat, ya,
ilmu tentang merakit ini, dapat listrik, dapat membuat cahaya sendiri, dapat membuat penerangan, dapat rumus ini, rumus itu, dapat hukum ini, hukum itu, tapi melalui petunjuk-petunjuk Allah dari Al-Quran dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selanjutnya satu lagi ya, jam 6. Satu lagi kita bacakan. Soal kata beliau, imtanna Allahu 'alal khalqi bi ta'limihim bil qalam, falimada lam yata'allam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-kitabah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada makhluknya dengan mengajarkan mereka melalui al-qalam. Ya, jadi qalam. Falimada lam yata'allamun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kitabah. Lalu kenapa Nabi tidak belajar nulis? Kalau Allah Ta'ala mengajarkan manusia menulis melalui al-qalam, lalu kenapa Nabi tidak belajar nulis pada waktu itu? Nah itu ya, loh kenapa Nabi nggak belajar nulis? Nah maka di sini jawabannya, dzalika hatta takuna bi'tsatuhu akmala fil i'jazi wa huwa nabiyyun ummiyun wa ma'a dhalika yatlu 'alaihim hadzal kitab al-'aziza mimma 'allamahu Allah wa jama'ahu lahu fi sadrihi kama qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jawabannya kata beliau, kenapa Nabi enggak belajar nulis? Yang demikian itu agar pengutusan beliau itu lebih terlihat sempurna dalam hal mukjizat. Ya, mukjizat adalah penampakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk melemahkan orang-orang yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi mu'jiz itu kan artinya melemahkan. Ajiz, tahu arti ajiz kan? Artinya apa? Lemah. Itu arti ajiz. Ya, makanya ada hadis itu Nabi selalu mengatakan ihris. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Ajiz itu lemah. Ya, kemudian dimasukkan kepada a'jaza, fi'il af'ala. Artinya melemahkan. Jadi kalau ingin tahu apa sih aslinya mukjizat itu, arti mu'jiz, mukjizatun ya, dengan jamak muannats salim karena banyak. Ya, mukjizah itu penyebutan para ulama, bukan penyebutan Al-Qur'an dan hadis. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu ayat. Fa'arahul ayatal kubra. Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Nah, bahasa para ulama disebut mu'jiz atau mu'jizatun. Ya, perkara-perkara yang bisa melemahkan. Maksudnya melemahkan siapa? Melemahkan musuh-musuh para nabi. Supaya musuh-musuh para nabi itu lemah, nggak bisa ngelawan. Nah, ini coba buat tandingan. Ini ditampakkan, ini diperlihatkan, ini dibelah laut. Nah, kan begitu. Itu mu'jizat, ayat. Nah, mukjizat Nabi itu lebih terlihat ya ketika beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala tidak mampu menulis, ya, ummi, tidak mampu baca, nggak mampu nulis, tapi kok bisa menyebutkan Al-Quran, menyebutkan kalimat-kalimat yang sangat sakti, kan begitu, kalimat yang sangat paripurna, ya, yang sangat tinggi maknanya, yang tidak mampu dilawan oleh pakar-pakar syair di masa itu. Pakar-pakar syair di masa jahiliyah itu kan banyak. Masa-masa di mana waktu itu saling bertanding syair pada waktu itu. Itu di masa jahiliyah begitu. Sehingga mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai syair. Kan begitu kan, dalam beberapa ayat disebutkan. Ya, wa ma huwa bisyair, dia itu bukan penyair. Karena pada waktu itu memang manusia di masa jahiliyah sedang berlomba-lomba muncul para pakar-pakar syair, membuat syair-syair yang sangat menakjubkan, membuat orang terpukau syairnya, sulit untuk melawannya, menandinginya. Tapi ketika datang Nabi menyebutkan Al-Quran ya sebagai mu'jiz, maka lemah semua para penyair-penyair tersebut.
Kata mereka ini bukan perkataan manusia. Ya, ini bukan perkataan manusia. Jadi jangan main-main dengan Quran itu, yang kalian hafal itu jangan main-main. Ya, di awal-awal saja orang-orang jahiliyah, orang kafir musyrik jahiliyah yang mereka bangga dengan syair-syair mereka, mereka lemah, nggak sanggup melawan ya tatanan atau susunan Al-Quran tersebut. Jatuh mereka, nggak sanggup. Ya, dengan ketidaksanggupan mereka, mereka juga nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Egonya tinggi kan begitu. Egonya tinggi. Masa kita harus tunduk sama Muhammad? Maka dituduh oleh mereka bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penyihir, adalah penyair, adalah majnun. Karena menurut mereka orang gila itu kadang bicaranya itu ngelantur sehingga terkadang ya dapat kalimat-kalimat yang menakjubkan, kan begitu menurut mereka. Sehingga banyak juga sampai hari ini orang-orang gila itu dibilang wali, ya kan? Dari masa jahiliyah dulu begitu memang keyakinannya, orang gila itu kadang terilham kalimat-kalimat yang aneh, kan begitu. Baik. Nah, itu dia. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya beliau diutus memang dengan kesempurnaan mukjizatnya. Bahwasanya benar beliau adalah seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Bersamaan dengan itu beliau membacakan kitabullah Al-Quran ke tengah-tengah mereka, ke hadapan mereka, dari apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepadanya, yang telah Allah Ta'ala kumpulkan Al-Quran itu di dalam dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Dialah yang telah mengutus seorang Rasul di tengah kaum yang ummi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajari mereka kitab dan hikmah, ya, sekalipun dahulunya sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Wadzalika aidan lidaf'i syubahi wasyukuki allati qad tatasarrabu ilaihim faqad yaquluna idza lam yakun ummiyan la'allahu naqala hadha an ghairihi aw arsalahu lahu ghairuhu fi risalatin. Ya, di antara hikmah yang lainnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak belajar menulis, untuk menolak syubhat dan keraguan-raguan orang yang tertimpa syubhat ataupun keraguan-raguan. Karena terkadang orang-orang yang terkena syubhat atau yang terkena keraguan-raguan, terkadang mereka berkata sekiranya beliau bukanlah ummi, sekiranya beliau adalah seorang yang mampu baca dan tulis, lalu membacakan Al-Quran ke tengah-tengah manusia, maka bisa jadi mereka akan berkata barangkali dia menukilkan ini dari orang lain, atau ada orang lain yang mengirimkan kepadanya tulisan ini, bacaan ini. Ya bisa jadi seperti itu tuduhannya. Ya sama saja seperti kita ketika ada orang membuat tulisan, lalu kita tanya, itu tulisan dia kah? Ya, barangkali dia ngambil tulisan ulama lalu disadur lagi, ulang lagi, kan begitu. Ya, ada rasa nggak percaya, itu betul nggak tulisan dia, begitu, kan begitu. Ya, untuk menepis itu semua supaya tidak ada sedikit pun celah pikiran dan dugaan manusia ke hal itu, maka inilah hikmahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan seorang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sehingga ketika Nabi dituduh mungkin itu tulisan, mungkin dia dapat tulisan-tulisan lama, kitab-kitab lama yang tersimpan di mana, lalu dibacakan lagi oleh beliau. Ini tidak terjadi tuduhan-tuduhan seperti itu. Itu tujuannya. Makanya dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun." Kamu sebelumnya ya Muhammad tidak bisa menulis. Ya, sebelumnya juga tidak bisa dengan tanganmu kamu ya menggores ataupun menulis. Kamu ya Muhammad sebelumnya tidak bisa membaca. Wa ma kunta tatlu, sebelumnya engkau ya Muhammad tidak bisa membaca kitab, dan sebelumnya engkau tidak bisa menulis. Jadi Allah Ta'ala tegaskan bahwasanya beliau benar-benar nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Idzan lartabal mubtilun, kalau begitu maka orang-orang yang batil, orang-orang yang menolak akan menjadi bimbang. Ya, mereka pun menjadi galau. Ini gimana, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kok bisa membacakan Al-Quran? Ini dari mana dia? Kok bisa dapat dari mana? Kan bingung jadinya. Sehingga kebingungan itu seharusnya menyebabkan mereka beriman, tapi tidak. Tetap mereka dalam keadaan
kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma, bahkan Al-Qur'an itu merupakan ayat-ayat yang menjelaskan, yang jelas di dalam ya hati orang-orang yang diberikan ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, tidaklah menolak ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Wa aidan fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ummiyan lam yakhfal hatta ummatihi ala ta'limil kitabah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya seorang yang ummi, enggak bisa baca dan tulis, tapi beliau tidaklah lalai untuk memotivasi umatnya agar mengajari ataupun belajar menulis. Ya, belajar dan ajari orang menulis. Ya, belajar menulis, mengajari. Nah, ini didapati seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada ya seorang wanita yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengajari ruqyah dan mengajari Hafsah untuk nulis. Ya, irqiha wa 'allimiha Hafsah kama 'allamtiha alkitabah. Ruqyahlah dia dan ajarilah Hafsah ya untuk ya meruqyah sebagaimana kamu telah mengajari Hafsah untuk menulis. Ya, ini maksudnya ruqyah ya, sebuah penyakit, ada namanya dulu penyakit namlah. Penyakit namlah, tahu namlah ya? Tahu nggak namlah? Semut. Nah, di masa dulu itu ada dikenal penyakit namlah. Biasanya dia kayak mirip seperti gigitan semut dan banyak gitu, seperti merah-merah seperti gigitan semut. Itu penyakit namlah. Nah, itu bisa diruqyah waktu itu. Diruqyah itu bisa sembuh. Jadi ruqyah itu tidak hanya mengobati orang yang kemasukan jin, tapi dia bisa pada seluruh penyakit. Jadi dulu ada penyakit namlah dan salah seorang wanita ini diperintahkan oleh Nabi untuk mengajari ruqyah karena dia dikenal ya pintar untuk meruqyah penyakit namlah. Lalu diajarkan kepada Hafsah sebagaimana dia juga yang mengajari Hafsah menulis. Nabi juga pernah berkata, "Uktubu li Abi Syah." Ya, tuliskanlah untuk Abi Syah. Ya, jadi beliau tetap memerintahkan untuk menulis dengan dalil-dalil tadi. Ila ghairi dzalika minal ahadits alwaridah fi hadzal bab wallahu a'lam, dan banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan di sana bagaimana perintah Nabi untuk menulis. Nah, ini hikmahnya kenapa Nabi tidak bisa menulis walaupun beliau tidak bisa membaca dan nulis, tapi beliau perintahkan umatnya untuk bisa baca dan bisa nulis. Maka dari itu kita harus belajar baca Quran dan belajar menulis tulisan-tulisan Arab, tulisan Al-Qur'an ya, dan banyak membaca tulisan-tulisan yang bermanfaat dan menuliskan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini ya, insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasan berikutnya dari surat Al-Alaq ini. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.